Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Wijuditya. Di sini saya akan menjelaskan laporan tentang pengaruh IPK, motivasi belajar, dan gender terhadap tingkat stres mahasiswa perbankan syariah IAIN Madura. Selanjutnya masuk ke bab pertama, yaitu latar belakang. Terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti terkait variabel-variabel penelitian, sehingga di sini dengan adanya gap penelitian tersebut, maka dilakukan penelitian ini dengan variabel dan objek penelitian yang berbeda dengan tujuan untuk menguji konsistensi penelitian-penelitian yang terdahulu. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh IPK terhadap tingkat stres mahasiswa perbankan syariah IAIN Madura. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap tingkat stres pada mahasiswa perbankan syariah IAIN Madura. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh atau gender atau jenis kelamin terhadap tingkat stres pada mahasiswa perbankan syariah IAIN Madura. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh IPK, motivasi belajar, dan gender terhadap tingkat stres mahasiswa perbankan syariah IAIN Madura. Dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan tingkat stres mahasiswa perbankan syariah IAIN Madura berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya masuk ke hipotesis, yaitu yang pertama, H0 di sini artinya tidak ada pengaruh antara gender, IPK, dan motivasi belajar terhadap tingkat stres mahasiswa perbankan syariah IAIN Madura. Selanjutnya H1 di sini artinya ada pengaruh IPK terhadap tingkat stres mahasiswa perbankan syariah IAIN Madura. Selanjutnya H2 ya artinya ada pengaruh motivasi belajar terhadap tingkat stres mahasiswa perbankan syariah IAIN Madura. Selanjutnya H3 di sini ada pengaruh gender terhadap tingkat stres mahasiswa perbankan syariah IAIN Madura. Dan yang terakhir yaitu H4 artinya ada pengaruh antara IPK, motivasi belajar, dan gender terhadap tingkat stres mahasiswa perbankan syariah IAIN Madura. Lanjut ke bab 2, yaitu variabel IPK. Indeks prestasi kumulatif atau IPK merupakan angka yang menunjukkan atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester akhir yang telah ditempuh secara kumulatif. Mahasiswa yang telah menyelesaikan keseluruhan beban program studi yang telah ditetapkan dapat dipertimbangkan dalam penetapan kelulusan dan predikat studi akhir program. Selanjutnya di sini hasil penilaian capaian pembelajaran di setiap semester disebut dengan indeks prestasi semester atau IPS. Sedangkan di akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi memiliki nilai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,50. Di sini dan akademik dan memenuhi etika akademik. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah memenuhi seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan nilai IPK lebih besar atau sama dengan 2,00. Variabel motivasi belajar. Secara sederhana, motivasi di sini adalah suatu dorongan dasar yang menggerakkan seseorang dalam bertingkah laku dalam mencapai suatu tujuan. Indikator motivasi belajar ada 6. Yang pertama, adanya hasrat atau keinginan dalam belajar. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan atau cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dan belajar. Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Yang keenam, adanya lingkungan yang kondusif dalam belajar. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi ada 2. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu hal atau keadaan yang berasal dari dalam siswa sendiri yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu bila mahasiswa menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Selanjutnya pada poin C, yaitu variabel gender. Gender di sini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Pada dasarnya Tuhan telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan karakteristik kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya pada poin D, yaitu variabel tingkat stres mahasiswa. Menurut Potter dan Perry di sini ada 3 variabel indikator tingkat stres. Yang pertama yaitu fisiologis, yang kedua emosional, yang ketiga perilaku stres. Tingkatan stres di sini ada 5. Yang pertama, stres normal, yang kedua stres ringan, yang ketiga stres sedang, yang keempat stres berat, yang kelima stres sangat berat. Selanjutnya pada variabel pada dummy. Dummy di sini adalah menurut Donald Cooper dan Pamela Skinder mendefinisikan dummy adalah variabel sebagai sebuah
variabel nominal yang digunakan di dalam regresi berganda dan diberi kode 0 dan 1. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang berskala kualitatif. Selanjutnya, variabel dummy di sini digunakan untuk menguji variabel bebas dan berskala ukuran non-metrik dan kategorik. Saya akan menjelaskan bagian analisis penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif eksplanasi, mana yang mampu menjawab hipotesis mengenai pengaruh IPK, motivasi belajar, dan gender terhadap stres mahasiswa berangkat syariah JIN Madura. Simulasinya yaitu mahasiswa berangkat syariah sendiri dengan pengambilan sampel secara teknik random sampling. Di situ menggunakan teknik tersebut dengan populasi sebanyak 36 orang mahasiswa berangkat syariah JIN Madura. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu mahasiswa perbankan syariah JIN Madura. Teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi linier berganda, di mana menggunakan aplikasi di situ SPSS 24.0 dan juga Microsoft Excel, dan juga terdapat beberapa uji dalam penelitian tersebut, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis di situ. Dan sudah dijelaskan di laporan tersebut bahwa ada beberapa hal dan jawaban terkait perhitungan menggunakan SPSS dalam uji-uji tersebut. Saya sebagai pemateri keempat, yakni Diana Eka Saputri, akan memaparkan tentang uji autokorelasi yang pertama. Uji autokorelasi pada penelitian ini nilai Durbin Watson-nya yaitu 1,001, di mana berdasarkan K3 dan N36 nilai DU di sini adalah 1,6539, sehingga nilai 4 min DU adalah 2,3461. Lalu, maka dapat diinterpretasikan dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji T dan uji F dan uji koefisien determinasi. Pertama, uji T. Nilai signifikansi dari variabel IPK di sini sejumlah 0,510, sehingga dari nilai signifikansi yang lebih besar dari alfa 0,05 menandakan bahwa variabel IPK tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap tingkat stres mahasiswa. Sedangkan variabel yang kedua, motivasi belajar, memiliki nilai signifikansi 0,0005, di mana nilai signifikansi di sini lebih kecil daripada nilai alfa, menandakan bahwa variabel kedua di sini memiliki pengaruh secara parsial terhadap tingkat stres mahasiswa. Nah, selanjutnya variabel ketiga, variabel gender, memiliki signifikansi 0,514, di mana nilai signifikansinya lebih besar sehingga tidak berpengaruh pada tingkat stres mahasiswa secara parsial. Selanjutnya uji F. Nilai F hitung di penelitian ini yaitu 4,714 dan nilai F tabel yaitu 2,89, sehingga F hitung lebih besar daripada F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Untuk uji koefisien determinasi di sini nilai penelitian uji koefisien determinasi adalah 0,241, maka dapat diinterpretasikan bahwa 24,1% variabel Y dipengaruhi oleh variabel IPK dan gender dan juga motivasi belajar. Untuk sisa persentasenya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilakukan pada penelitian ini. Berdasarkan hasil uji SPSS dengan variabel dummy, dinyatakan persamaannya Y sama dengan beta 0 min beta 1 X1 plus beta 2 ke X2 plus beta 3 D plus E.
sehingga Y sama dengan 5,785 minus 0,614 X1 plus 0,446 X2 plus 0,618 D plus E. Untuk kode dummy mahasiswa laki-laki yakni 0 dapat dinyatakan Y sama dengan 5,785 minus 0,614 X1 plus 0,446 X2 plus 0,618 dikalikan 0. Dihasilkan Y sama dengan 5,785 minus 0,614 X1 plus 0,446 X2. Untuk mahasiswa perempuan yakni dikalikan 1 hasilnya Y sama dengan 6,403 minus 0,614 X1 plus 0,446 X2. Artinya terdapat perbedaan antara tingkat stres yang terjadi pada mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan yakni sebesar 0,618. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini ada 5. Pertama, variabel IPK tidak berpengaruh terhadap tingkat stres mahasiswa. Kedua, variabel motivasi belajar memiliki pengaruh secara parsial terhadap tingkat stres mahasiswa. Ketiga, variabel gender tidak memiliki pengaruh secara signifikan dan parsial terhadap tingkat stres mahasiswa. Keempat, variabel IPK, gender, dan motivasi belajar memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat stres mahasiswa. Dan yang kesimpulan yang terakhir adalah ada perbedaan antara tingkat stres mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan yaitu sebesar 0,618. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.